Ya, halo, salam damai dan salam berjumpa bersama dengan Watitir hari ini melalui podcast Watitir. Dan saya ingin memulakan podcast ini dengan membahas dua topik yang akhir-akhir ini menjadi keminatan saya, yaitu satu tentang doa dan yang kedua tentang kematian. Bikin takut pula kan kalau bercakap tentang kematian. Tapi ya, saya akan mencoba berkongsi ataupun mengongsikan melalui podcast ini tentang perkara-perkara sekitar doa dan juga kematian. Jadi rencana saya adalah saya akan membahas bermacam-macam pertanyaan sekitar doa yang akan saya upload setiap hari Isnin, dan bermacam-macam pertanyaan sekitar ataupun berkaitan dengan kematian yang akan diupload setiap hari Jumat. Oke. Jadi kita mulakan. Pertama yaitu tentang doa, tapi kita mulakan dengan kita memahami dulu apa itu doa secara umum. Seperti yang saya sudah ungkapkan dalam pelancaran hari itu, bahwa saya ingin membahas ataupun menyampaikan secara sederhana saja tentang doa. Apa itu doa? Tentu saja kita ini selalu berdoa. Okay? Di dalam hidup kita sebagai orang beriman, salah satu perkara yang penting untuk kita lakukan adalah doa. Sembahyang, dia bilang, ataupun berdoa. Ya, tapi apa itu doa? Ada orang yang sangat suka ataupun sangat senang untuk berdoa, dan ada juga yang bukan tidak senang, bukan tidak suka, tetapi memiliki waktu untuk berdoa itu sedikit. Tetapi ada yang memiliki waktu untuk berdoa sangat banyak, bahkan menyusun jadwal mereka untuk berdoa. Jam berapa masa, apa yang doa yang akan didoakan. Oke. Tapi apa itu doa? Apa itu doa? Nah, jadi pertama saya ingin menampilkan kepada Anda video, dan akan menjadi ciri khas dari podcast Watitir ini bahwa akan ada video yang sudah direkam sedia untuk menyampaikan beberapa poin ataupun perkara yang ingin dikongsikan, dan kita sama-sama saksikan video ini. Apa itu doa? Doa merupakan bagian penting dari kehidupan rohani umat Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa doa adalah percakapan pribadi antara manusia dengan Allah, Sang Pencipta dan Penebus, yang membuka jalan bagi keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa juga merupakan bentuk ibadah yang membantu umat Katolik untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah, dan merenungkan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah praktik spiritual di mana seorang individu atau kelompok berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Doa adalah bagian penting dari iman Katolik, karena membantu membentuk dan memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Doa dapat dipanjatkan untuk berbagai tujuan, termasuk meminta bimbingan, pengampunan, kekuatan, kedamaian, dan lain-lain lagi. Menurut Katekismus Gereja Katolik, KGK 2559, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau permohonan akan hal-hal yang baik dari Tuhan. Secara umum ada dua jenis doa, doa vokal dan doa batin. Doa vokal melibatkan berbicara dengan suara keras untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan seseorang kepada Tuhan. Ini termasuk doa liturgi tradisional seperti Bapa Kami atau Salam Maria, serta doa spontan yang diucapkan dengan suara keras oleh seseorang atau secara berkelompok. Doa batin melibatkan perenungan secara hening terhadap ayat-ayat Alkitab atau hal-hal rohani lainnya, untuk merenungkannya secara lebih mendalam, atau renungan atas pengalaman hidup iman. Jenis doa ini tidak melibatkan berbicara dengan suara keras, melainkan bermeditasi dalam hati dan di dalam pikiran sendiri. Doa memiliki beberapa aspek yang penting. Pertama, doa merupakan ungkapan kepercayaan dan kasih kepada Allah. Dalam doa, kita mempersembahkan hati kepada Allah dan mengakui segala kebesaran dan kemurahan-Nya. Doa juga merupakan ungkapan rasa syukur atas berkat-berkat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, doa merupakan bentuk penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan.
Dalam doa, kita mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Allah. Doa juga merupakan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ketiga, doa adalah permohonan bagi keperluan dan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Dalam doa, seseorang memohon bimbingan, kekuatan, dan perlindungan dari Allah. Doa juga dapat dimohonkan bagi orang lain, termasuk mereka yang memerlukan bantuan, penghiburan, atau penyembuhan. Keempat, doa merupakan cara untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Dalam doa, orang berkomunikasi dengan Allah, mendengarkan kehendak-Nya, dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadanya. Doa juga membantu umat untuk merenungkan kasih Allah dan rencananya dalam hidup. Dalam ajaran Gereja Katolik, ada banyak jenis doa yang dapat dilakukan oleh umat. Salah satu jenis doa yang paling umum adalah doa liturgi, yaitu doa yang dilakukan secara bersama-sama dalam ibadah gereja, seperti misa dan doa liturgi dari jam-jam suci. Doa pribadi juga penting dalam kehidupan rohani umat Katolik, seperti doa rosario, doa novena, dan doa spontan dalam hati. Orang-orang kudus, sebagai contoh teladan kehidupan rohani, dapat menjadi teman dan pelindung dalam doa. Ya, demikianlah sebuah video tadi berkaitan dengan apa itu doa. Jadi bagi kita di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang beriman, memang hidup doa ataupun doa itu merupakan bahagian yang sangat penting di dalam perjalanan iman dan juga kehidupan rohani kita sebagai orang beriman. Karena doa itu merupakan suatu bentuk ungkapan dan penghayatan iman kita secara personal ataupun secara pribadi. Meskipun dalam praktiknya ada doa yang secara pribadi, doa bersama dengan orang yang lain. Namun doa adalah perkara yang menjadi esensial ataupun yang mendasar dalam perjalanan hidup iman kita. Tanpa doa perjalanan iman kita layu ataupun macam tidak ada daya. Jadi kita perlu doa supaya kita memiliki daya di dalam hidup kita. Seperti yang tapi diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II, tanpa doa iman dan kasih adalah mati. Wow, tanpa doa iman mati, tanpa doa kasih adalah mati. Jadi doa itu merupakan bagian yang penting di dalam perjalanan rohani ataupun dalam perjalanan spiritual kita. Dalam usaha-usaha kita mengembangkan iman, doa itu penting bagi kita. Nah, dalam video tadi kita melihat bahwa doa itu merupakan praktik spiritual di mana seseorang itu berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Karena itu kita merumuskan doa itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Tuhan. Ataupun kita dalam doa itu kita berkomunikasi dengan kuasa yang lebih besar. Itu secara umum. Kalau kita ikut katekismus Gereja Katolik, doa itu sebuah pengangkatan jiwa. Nah, dengan memahami doa itu pengangkatan jiwa, maka kita memikirkannya bahwa bagaimana kita mengangkat jiwa kita, angkat jiwa kita ke surga ataupun kepada Tuhan. Bagaimana kita mengangkat jiwa? Nah, supaya dapat mengangkat jiwa, maka kita perlu melepaskan diri kita dari perkara-perkara yang tidak perlu, dari ikatan-ikatan yang tidak perlu, supaya kita dapat mengangkat jiwa kita. Karena itu, supaya dapat mengangkat jiwa, maka kita perlu merendahkan hati. Merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahan, kelemahan kita dan memohon ampun atas segala kesalahan dan juga kesilapan kita, dosa-dosa kita. Supaya barulah kita dapat mengangkat jiwa kita dan melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu ataupun ikatan-ikatan yang tidak perlu ketika berdoa. Misalnya pemikiran yang bercelarut. Kalau kita masih ada perasaan
marah kepada seseorang, nah itu kita mau lepaskan itu terlebih dahulu supaya kita mampu mengangkat jiwa kita untuk menggapai Tuhan. Nah, begitu dia punya istilah. Jadi itulah sebabnya sebelum kita berdoa ada persiapan dia. Dalam persiapan itu kita mau meringankan kita punya perasaan, kita punya jiwa, supaya kita mampu mengangkat jiwa kita ke hadirat Tuhan. Dan bila kita dapat mengangkat jiwa kita ke hadirat Tuhan, maka di sanalah baru kita dapat mengungkapkan permohonan kita. Nah, selalu kalau kita berdoa kan kita terus tanda salib saja, terus berdoa begitu kan. Oke, itu kalau ikut di dalam kita punya ajaran. Tidak ada cara khusus untuk berdoa dan tidak ada rumusan khusus dalam berdoa. Bagaimanapun cara kita berdoa, yang penting dengan hati yang tulus ikhlas. Namun perlu diingat bahwa doa itu merupakan sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, dan dalam komunikasi itu kita boleh cakap apa saja. Kita boleh meluah. Bahkan kalau kita masih benci kepada seseorang, kita boleh luahkan. Kita boleh kasih tahu sama Tuhan. Kenapa saya masih marah? Kenapa saya masih susah untuk mengampuni dia? Kita boleh buat begitu. Karena itu bahagian dari kita mau melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang membelenggu ataupun yang menjadi beban di dalam diri kita. Dan juga yang perlu kita juga sadari di dalam doa adalah bahwa ketika kita berdoa itu kita bukan satu orang, kita bukan sendiri, tetapi Tuhan ada. Karena itu kita perlu sopan santun di dalam doa. Dan kita perlu menyusun kata-kata, kita perlu berterus terang dan secara jujur, ikhlas, dan juga bersedia untuk menerima nasihat dari Tuhan. Sebab itu doa itu sebagai komunikasi perlu ada saat hening. Kepentingan hening di dalam doa adalah kita memberi peluang kepada Tuhan dalam membalas apa yang sudah kita ungkapkan, apa yang sudah kita minta, apa yang sudah kita mohon. Jadi kita beri peluang kepada Tuhan melalui saat hening. Jangan yang habis saja berdoa terus tutup. Oke, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan kita, tapi kalau ikut betul sebelum ditutup kita hening dulu, dan pada waktu hening itu kita buka hati kita, buka pikiran kita, dan kita dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dalam doa itu Tuhan benar-benar berbicara kepada kita. Tetapi dengan syarat kita beri peluang kepada Tuhan untuk bercakap kepada kita, yaitu maka kita perlu memberikan saat hening di dalam doa, meluangkan, memberikan saat hening di dalam doa. Oke, jadi itu yang penting tentang doa. Apa itu doa? Semoga dapat membantu pemahaman kita, memahami apa itu doa, dan supaya kita pun lebih terarah dan terfokus di dalam berdoa. Oke, jangan lupa untuk support podcast Watitir ini setiap hari Isnin dan juga setiap hari Jumat, dan pastilah di channel YouTube Watitir akan banyak juga video-video lain yang akan diupload pada hari-hari yang lain juga. Itu saja untuk kali ini, berjumpa lagi di video selanjutnya.